Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam Jemaat GBA Aletheia Balikpapan. Kita bersyukur pada malam hari ini, karena kasih karunia Tuhan kita bisa kembali belajar firman Tuhan. Adapun topik kita masih di doktrin gereja, atau bagaimana pandangan gereja Kristen Alkitabiah tentang hukuman mati dan kremasi. Ya, jadi ini adalah topik yang sangat penting sekali karena topik ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Ya, ada pro dan kontra di dalam kekristenan tentang hukuman mati. Ada kelompok kekristenan yang setuju dengan hukuman mati, ada kelompok kekristenan yang menolak hukuman mati. Dan ada kelompok kekristenan yang kalau misalnya orang percaya meninggal, dia dikubur, tapi ada kekristenan juga yang orang meninggal dia dikremasi. Ya, jadi oleh sebab itulah topik ini sangat penting sekali tentang hukuman mati dan kremasi. Apakah boleh menurut Alkitab? Ya, jadi kalau boleh alasannya apa? Kalau tidak boleh alasannya apa? Itu yang akan kita pelajari di malam hari ini. Tapi sebelumnya mari kita minta hikmat Tuhan terlebih dahulu. Sebelum kita melanjutkan pembahasan firman Tuhan, kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih buat malam hari ini. Oleh karena kasih setiamu Tuhan, kami ingin belajar firman-Mu. Adapun topik kami malam hari ini berbicara tentang hukuman mati dan kremasi menurut pandangan Alkitab. Agar kami bisa menemukan jawabannya berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, topik kita hari ini adalah hukuman mati dan kremasi. Apakah boleh menurut Alkitab? Jadi, apakah Alkitab memperboleh hukuman mati dan kremasi? Nah, saya katakan tadi bahwa topik ini sering kita jumpai dalam kehidupan hari lepas hari, karena dua topik ini ada pro dan kontranya di dalam kekristenan. Nah, karena itulah saya katakan bahwa topik ini sangat baik untuk kita pahami, baik untuk diri kita sendiri, untuk jemaat, maupun akan kita sampaikan kepada orang lain. Tentu dasarnya adalah Alkitab adalah firman Tuhan. Nah, oleh sebab itulah, di pertanyaan saya, apakah boleh menurut Alkitab? Jadi standar kita bukan pandangan dunia, tapi standar kita adalah apa kata Alkitab. Harus sesuai dengan firman Tuhan. Karena kita menjunjung firman Tuhan. Nah, coba kita lihat hal yang pertama, bahwa sebenarnya Alkitab mengajarkan tentang hukuman mati. Jadi, dan itu ada di dalam kitab Kejadian pasal 9, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balas. Ya. Aku akan menuntut balasnya dari segala binatang, aku akan menuntutnya dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Ya, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda lihat Kejadian pasal 9 ini merupakan peristiwa setelah air bah. Jadi Kejadian pasal 9 itu merupakan peristiwa setelah air bah, di mana Nuh sudah keluar dari Bahtera, jadi Nuh keluar dari Bahtera, dan Nuh mempersembahkan korban kepada Tuhan. Setelah itu Tuhan membuat satu aturan, ya di ayat 2, akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi, segala burung di udara, segala yang bergerak di muka bumi, dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Jadi ada perintah Tuhan untuk menguasai ya segala binatang baik di bumi, di darat, di udara. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Nah, ayat 5, tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku menuntut balasnya dari segala binatang. Aku akan menuntutnya dari setiap manusia. Aku menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan Kejadian pasal 9,
ayat 5 dan ayat 6 inilah kita membangun sebuah pengajaran berdasarkan Alkitab, bahwa Alkitab mengajarkan hukuman mati. Ya, nama siapa menumpahkan darah manusia, menumpahkan darah itu sama dengan membunuh. Nah, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi siapa yang membunuh, maka orang itu harus dibunuh. Nah, ini berlaku dengan hukuman mati gitu kan. Nah, oleh sebab itulah kita lihat bahwa Alkitab mengajarkan tentang hukuman mati. Nah, ada kata kunci dalam hukuman mati di sini ya. Coba kita lihat dari ayat yang kita baca, Kejadian pasal 9 ayat 5 dan 6 tadi. Yang pertama adalah siapa yang menumpahkan darah. Nah, ini yang pertama adalah siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Jadi ini ada dua kata kunci, yaitu menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Ya, jadi siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Nah, jadi hukuman mati berlaku adalah bagi orang yang menumpahkan darah. Jadi pertama-tama ketika Tuhan membentuk hukuman mati, itu khusus bagi mereka yang menumpahkan darah manusia. Ya, memang nanti ada banyak hukuman mati berlaku bagi bangsa Israel seperti penyembah berhala, ya, itu bisa dihukum mati, ya. Orang yang berzina juga bisa dihukum mati nanti di dalam bangsa Israel. Tetapi ketika di awal Tuhan mengeluarkan aturan hukuman mati, yaitu khusus bagi mereka yang menumpahkan darah manusia dan darahnya akan tertumpah oleh manusia. Nah, jadi khusus bagi mereka yang membunuh, dan bagi mereka yang membunuh nanti mereka akan ditumpahkan darahnya oleh manusia. Nah, jadi coba kita lihat ya, jadi dua konsep daripada pernyataan di atas. Yang pertama adalah yang layak dihukum mati adalah manusia yang menumpahkan darah. Itu yang pertama ya. Nah, jadi manusia yang menumpahkan darah, artinya membunuh. Ya, siapa yang membunuh dengan sengaja tentunya, maka dia layak untuk dibunuh. Yang kedua, yang layak melaksanakan hukuman mati adalah manusia. Jadi mereka yang layak dihukum mati adalah manusia yang menumpahkan darah, sedangkan yang layak melaksanakan hukuman mati adalah manusia. Nah, manusia ini konteksnya siapa gitu? Ya. Konteks di sini adalah pemerintah. Gitu. Jadi manusia yang nantinya mewakili pemerintah, karena pemerintah adalah wakil Allah. Ya. Jadi karena pemerintah adalah wakil Allah, antara ya. Baik, kita lanjutkan ya. Yang layak melaksanakan hukuman mati adalah manusia. Jadi konteksnya di sini adalah pemerintah. Ya, jadi manusia yang mewakili pemerintah ya, untuk melaksanakan hukuman mati. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau Anda baca dalam kitab Kejadian, ketika Kain membunuh adiknya Habel, ya, karena persembahan Habel diterima, sedangkan persembahan Kain ditolak, hati Kain panas dan akhirnya dia membunuh, ya, dan akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Maka pada waktu itu Tuhanlah yang menghukum Kain. Tuhan yang menghukum Kain. Tetapi dalam pasal 9 kitab Kejadian, Tuhan sudah membentuk yang namanya pemerintah. Ya, jadi Tuhan membentuk pemerintah yang katanya siapa yang menumpahkan darah, maka darahnya akan ditumpahkan oleh manusia. Nah, itu adalah pemerintah. Pemerintah yang orang-orang yang mewakili pemerintah melaksanakan hukuman mati. Nah, jadi karena itulah kita melihat bahwa adalah fungsi pemerintah. Ya, jadi pemerintah adalah institusi yang menjalankan hukuman mati. Jadi itu terdapat di dalam Roma pasal 13 ayat 4. Katanya, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi ini fungsi utama daripada pemerintah adalah hamba Allah
untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tadinya Kain berbuat jahat, Tuhan langsung menghukum Kain. Ya, ketika dia membunuh adiknya Habel, Tuhan langsung hukum dia. Tetapi sejak Kejadian pasal 9, Tuhan menetapkan pemerintah adalah hamba Allah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, jadi siapakah yang melaksanakan hukuman mati? Kita bilang manusia. Manusia itu adalah pemerintah yang mewakili pemerintah untuk membalas murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, jadi ini cocok sekali dengan konsep Alkitab dan apa yang terjadi zaman Perjanjian Lama. Ketika adanya pemerintah, adanya orang perorangan, adanya pemerintah, maka siapa yang membuat kejahatan yang layak dengan hukuman mati, maka dia akan dihukum mati. Nah, dari beberapa ayat ini, kita sebagai orang Kristen Alkitabiah, jadi yang berpegang pada Alkitab, kita adalah orang yang setuju dengan hukuman mati. Ya, jadi kita ada setuju dengan hukuman mati dengan catatan menghukum mereka yang memang layak untuk dihukum mati. Jadi dengan catatan bahwa kita setuju dengan hukuman mati, dengan catatan kepada orang-orang yang layak dihukum mati. Terutama dalam Kejadian pasal 9 adalah kepada mereka yang menumpahkan darah secara sengaja. Ya, itu layak dihukuman mati. Dan kita bilang kita orang Kristen Alkitabiah yang fundamentalis, kita setuju dengan hukuman mati. Nah, tetapi coba kita lihat bahwa rupanya ada kelompok kekristenan yang menolak hukuman mati. Jadi ada kelompok kekristenan yang menolak hukuman mati dan ada kelompok non-Kristen juga ya. Di muka bumi ini bahkan ada banyak negara yang sengaja menolak hukuman mati. Jadi ada negara-negara yang menolak hukuman mati dan hampir minoritas negara yang setuju dengan hukuman mati hari ini. Tetapi yang kita bicarakan adalah adanya kelompok-kelompok di dalam kekristenan, mereka yang menolak hukuman mati dengan berbagai macam argumentasi. Ya, jadi berbagai macam argumentasi. Saya melihat ada minimal ada 4 argumentasi, sebenarnya ada lebih dari 4 kalau kita mau bahas. Ya. Tetapi 4 ini cukup mewakili pandangan mereka yang menolak hukuman mati. Ya, jadi yang pertama apa? Yang pertama mereka bilang bahwa hukuman mati dilakukan juga tidak menurunkan angka kejahatan. Jadi maksud mereka buat apa kita melakukan hukuman mati? Ya, kenapa? Karena negara-negara, ada beberapa negara katanya yang menjatuhkan hukuman mati tetapi tidak menurunkan angka kejahatan di negara tersebut. Dengan demikian sebenarnya hukuman mati itu tidak terlalu berdampak atau tidak terlalu berpengaruh kepada kejahatan di negara tersebut. Ya. Sehingga mereka bilang mereka menolak hukuman mati. Ya. Nah, lalu kita bilang bagaimana? Kita bilang yang pertama adalah sebenarnya hukuman mati ya, itu dijalankan untuk menjadi pelajaran atau untuk menghambat kejahatan ya, untuk menghambat kejahatan. Ya memang mungkin ada beberapa negara yang menerapkan hukuman mati tetapi angka kejahatannya tidak menurun gitu. Ya. Tetapi sebenarnya juga ada beberapa negara yang menerapkan hukuman mati, tapi angka kejahatannya menurun gitu kan. Nah, jadi tidaklah tepat kalau berkata bahwa beberapa negara tidak menurun angka kejahatannya karena tidak ada karena adanya hukuman mati. Kalau gitu hukuman mati percuma. Sebenarnya kita juga bisa membalik keadaan berkata apa? Hukuman mati saja dijalankan, kejahatannya tidak menurun, apalagi kalau tidak ada hukuman mati. Itu kejahatannya pasti akan naik secara pesat. Jadi akan meningkat secara pesat. Sedangkan ada hukuman mati aja kejahatannya tidak menurun, apalagi ya tidak ada hukuman mati. Lagi pula kita bilang sebenarnya hukuman mati itu diberikan untuk apa? Untuk menjadi pelajaran. Ya. Kepada orang-orang tertentu supaya mereka melihat kejadian hukuman mati itu menjadi takut. Harusnya seperti itu gitu kan. Ya, jadi dengan hukuman yang berat itu harusnya membuat mereka takut gitu. Misalnya begini, misalnya contoh sederhana lah. Gambaran hukuman mati
adanya hukuman mati dengan tidak adanya hukuman mati. Ya, saya kasih ilustrasi sederhana begini. Misalnya kita menggunakan kendaraan motor, naik motor gitu. Nah, kalau misalnya kita menggunakan naik motor, tetapi tidak menggunakan helm, gitu, tidak menggunakan helm, lalu kita kena tilang sanksinya cuma 5.000 gitu. Nah, bagi kita itu biasa saja gitu. Ya kalau kebetulan kena tilang ya enggak apa-apa, 5.000 gitu. Tetapi bagaimana sikap kita kalau misalnya ada peraturan yang memberatkan hukuman kepada mereka yang tidak menggunakan helm? Sekarang bukan cuma 5.000 lagi, tapi 5 juta gitu. Nah, jadi tidak 5.000 lagi, tapi 5 juta. Jadi kalau Anda tidak punya pakai helm saat mengendara, hukumannya tidak 5.000 rupiah lagi, tetapi 5 juta rupiah. Gitu. Itu pasti akan menjadi sesuatu yang menakutkan. Gitu. Sesuatu yang menjadi pelajaran. Wah, ini jangan main-main. Gitu. Ini 5 juta. Kalau 5.000 enggak apa-apa. Satu hari 10 kali pun paling habis 50.000. Nah, tapi kalau 5 juta, nah, itu akan membuat rasa takut atau pelajaran yang mengurangi, ya, bisa mengurangi kejahatan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bilang bahwa kalaupun misalnya sudah dilakukan hukuman mati pun kejahatan tidak menurun di kota atau di negara tersebut, itu tidak membuat hukuman mati harus ditolak, gitu kan. Kenapa? Karena pertama tadi memang untuk menjadi pelajaran, tapi kalaupun sudah dikasih hukuman seberat itu pun mereka tidak belajar dari hukuman itu, minimal yang kedua gitu. Hukuman mati diberikan kepada pelaku kejahatan untuk rasa keadilan atau untuk membalas kejahatan. Ya, konteks kita adalah kita berbicara kepada orang yang membunuh orang. Jadi ketika orang membunuh orang, hukuman mati harus diberikan. Kenapa? Untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga yang korban. Gitu. Jadi keluarga korban. Gitu. Entah itu angka kejahatannya menurun, entah itu kejahatannya tetap atau bahkan meningkat. Mereka tidak mau melihat pelajaran pada beberapa orang di hukuman mati, bagi kita tidak ada masalah. Gitu. Karena ada tujuan keduanya untuk rasa keadilan bagi keluarga korban atau membalas kejahatan. Gitu. Jadi kejahatan memang harus dibalas. Gitu. Nah, karena itulah hukuman mati harus diberikan sekalipun katanya angka kejahatan itu tidak menurun. Tetapi bicara masalah angka kejahatan tidak menurun pun masih bisa diperdebatkan. Jadi minimal untuk memberikan rasa keadilan atau membalas kejahatan. Orang yang melakukan kejahatan harus dibalas dengan nyawa ganti nyawa. Siapa yang menumpahkan darah, darahnya harus ditumpahkan. Siapa yang menumpahkan darah, maka pemerintah menumpahkan darah orang tersebut. Yang kedua, ya. Yang kedua, katanya kita adalah orang Kristen. Bukankah orang Kristen itu menerapkan hukuman kasih? Bukankah orang Kristen itu menerapkan pengampunan? Ya, jadi harusnya kita mengasihi si tersangka, si pelaku. Harusnya kita mengampuni si tersangka, si pelaku. Oleh sebab itulah sebagai orang Kristen yang mengedepankan atau menerapkan hukum kasih dan pengampunan, harusnya tidak ada hukuman mati di dalam kekristenan. Nah, itu argumentasi mereka. Tetapi kita bilang kalau berbicara masalah kasih dan pengampunan, Tuhan mengajarkan kita untuk mengampuni. Jadi misalnya ada orang membunuh orang lain gitu, ya keluarga korban mungkin bisa mengampuni. Tapi kalau berbicara masalah kasih, dengan kasih itu baru kita mengampuni dia dengan tidak melaksanakan hukuman mati yang Tuhan perintahkan. Maka kita akan berbicara begini, ya. Kasih kepada siapa gitu kan? Pertanyaan kita adalah kasih kepada siapa? Kasih kepada pelaku atau kasih kepada korban gitu. Kalau kita bicara masalah mengedepankan kasih, dan kasih yang benar adalah kasih kepada siapa? Kepada pelakunya atau kepada korbannya? Harusnya adalah kasih kepada si korbannya gitu. Karena dia ditumpahkan darah gitu. Karena kita kasih kepada si korbannya, maka harusnya pelakunya dihukum mati. Kalau mengampuni ya kita sudah ampuni. Tapi hukuman mati harus diberikan kepada mereka yang melakukan penumpahan darah secara sengaja. Jadi
argumentasi yang berkata bahwa kita orang Kristen menerapkan hukum kasih, kita bilang itu tidak berlaku. Ya. Mengapa? Karena kasih yang dimaksud adalah kita mengasihi si pelakunya. Gitu. Nah, pada saat kita berkata, oh kita mengasihi pelaku, mengampuni dia, dengan jangan memberikan dia hukuman mati, itu sama dengan kita tidak mengasihi si korban. Gitu. Si korban sudah mati, sudah dibunuh, gitu. Tapi pelakunya malah diampuni hukumannya. Nah, itu namanya tidak mengasihi, itu kasih yang salah. Gitu. Nah, kasih yang benar adalah sesuai dengan prinsip firman Tuhan, siapa yang menumpahkan darah, maka darah orang itu akan ditumpahkan. Nah, itu ya. Terus ada yang bilang begini, ya, di samping kita ada orang Kristen yang menerapkan hukum kasih. Ya. Hukuman mati itu melanggar hak asasi manusia. Ya, melanggar hak asasi manusia. Nah, hak asasi manusia yang dimaksud apa? Banyak. Hak asasi manusia itu ada namanya hak hidup, hak berpendapat, ya. Banyaklah. Dan salah satu yang dilanggar katanya adalah hak hidup. Nah, jadi hidup seseorang bisa diambil gitu. Jadi kalau seseorang menghukum mati orang, berarti dia merebut kebebasan atau hak asasi manusia itu, yaitu hak hidup. Sehingga itu melanggar HAM. Ya, jadi melanggar HAM. Jadi melakukan hukuman mati itu sama dengan melanggar hak asasi manusia. Dan hak asasi apa yang dilanggar? Yaitu hak hidup seseorang. Nah, jadi ketika ada orang membunuh, jadi si pelaku pembunuhan ini ketika katanya dijatuhin hukuman mati, nah pada waktu dia jatuh hukuman mati, maka mereka bilang itu sudah melanggar hak asasi manusia. Kalau hukuman mati itu diterapkan kepada si pelaku ini. Ya. Jadi bagaimana pandangan kita? Kita bilang pandangan yang pertama adalah kalau berbicara masalah hak asasi manusia dengan hukuman mati, gitu, ya. Sebenarnya kita bilang memenjarakan orang itu juga adalah melanggar hak asasi manusia kalau begitu. Ya, kalau bilang, oh itu menjatuhkan hukuman mati itu melanggar hak asasi hidup. Ya. Dia jangan dihukuman matilah, dikasih hukuman kurungan seumur hidup atau 20 tahun. Ya. Nah, itu baru layak katanya. Ya. Kita bilang sebenarnya kalau bicara masalah hak asasi manusia, mau dikurung pun juga salah gitu kan. Karena salah satu hak asasi manusia itu adalah hak bebas gitu. Hak dia memperoleh kebebasan gitu. Ya. Nah, sementara dia dikurung seumur hidup. Nah, dikurung seumur hidup. Dikurung 25 tahun misalnya. Nah, kita bilang berarti kamu sudah melanggar juga. Harusnya kalau kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, orang itu tidak boleh dikurung. Tidak boleh dipenjara gitu. Karena di penjara itu berarti melanggar hak asasi kebebasannya. Jadi kalau atas dasar melanggar hak asasi manusia baru menolak hukuman mati, kita bilang itu tidak nyambung gitu. Karena mereka menolak hukuman mati tapi menyetujui penjara. Ya, menyetujui seseorang dikurung di penjara dengan tidak ada kebebasan. Ya, tidak bisa misalnya punya handphone, tidak bisa keluar. Ya, jadi itu sudah melanggar hak asasinya kalau begitu. Lagi pula kita bilang begini ya. Kenapa orang yang membunuh orang lain di Kejadian pasal 9 itu harus dihukum mati? Kalau dia membunuh dengan sengaja. Di mana hak asasi manusia? Kita bilang hak asasi manusianya adalah seseorang yang tidak menghargai hak asasi orang lain, maka dia tidak layak untuk mendapatkan hak asasi. Maksudnya apa? Maksudnya begini. Si A, ya, ketika dia membunuh si B, ya, jadi si A, ketika dia membunuh si B, berarti sebenarnya si A ini tidak menghargai hak asasi manusia, yaitu hak hidupnya si B. Nah, karena dia tidak menghargai hak asasi hidupnya si B ini, maka memang dia tidak layak untuk mendapatkan hak asasi juga. Gitu. Ya. Apa buktinya dia tidak menghargai? Ya dia bunuh. Dia membunuh orang gitu. Hak asasinya seseorang sudah diambilnya, hak hidupnya si B ini. Maka si A ini tidak layak untuk mendapatkan hak asasi juga karena dia tidak menghargai hak asasi orang
orang lain. Gitu. Kalau dia menghargai, dia tidak akan bunuh. Nah, tapi ketika dia membunuh si B, maka si A ini sedang tidak menghargai hak asasi manusia. Dan orang yang tidak menghargai hak asasi manusia ini, ya, juga tidak layak untuk mendapatkan hak asasi. Jadi tidak ada dasar menolak hukuman mati dengan berkata melanggar hak asasi manusia. Sementara si pelaku pembunuhan itu, ya, dia sedang tidak menghargai hak asasi si korban. Nah, karena dia tidak menghargai hak asasi si korban, maka dia juga tidak layak untuk mendapatkan hak asasi. Nah, jadi karena itulah kita bilang bahwa argumentasi menolak hukuman mati dengan berkata melanggar hak asasi manusia itu tidaklah tepat. Ya. Jadi manusia tidak bisa merampas hak hidup orang lain. Ya. Kita bilang, kalau dia sudah merampas hidup orang lain, maka hidup dia layak untuk dirampas. Orang yang membunuh telah merampas hak hidup orang lain. Maka dia layak untuk mendapatkan hukuman mati. Ya. Yang keempat, hukuman mati bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Ya, jadi mereka bilang bahwa argumentasi menolak hukuman mati karena kadang-kadang katanya ya hukuman mati bisa membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi orang tidak bersalah ya karena ada namanya saksi palsu, ya, petugas palsu, sistem peradilan yang bobrok, gitu kan? Yang benar bisa jadi salah, yang salah jadi bisa jadi benar. Maka kadang-kadang bisa dijatuhkan hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah. Nah, supaya tidak terjadi hukuman mati kepada orang yang tidak bersalah, maka menolak hukuman mati. Ya, kita bilang kita memang tidak bisa menolak bahwa ada kejadian ya. Atau memang kita tidak bisa menolak bahwa memang peradilan dimanapun di muka bumi ini banyak yang tidak benar-benar adil ya. Kalau pengkhotbah bilang apa? Di tempat pengadilan justru ketidakadilan dinyatakan. Seharusnya di tempat pengadilan keadilan dinyatakan, tapi Salomo bilang di tempat pengadilan justru ketidakadilan itu sering dinyatakan. Artinya apa? Artinya memang banyak kali ya, kita menjumpai ya, ada kasus-kasus kejadian di mana hukuman mati bisa salah ya kepada orang yang salah itu. Ya, tetapi bukan berarti bahwa ya, hukuman mati itu ditiadakan gitu. Seharusnya bukan hukuman matinya yang ditiadakan, tapi sistem peradilannya yang diubah, dibenarkan gitu. Ya, dijadikan lebih baik gitu. Bukan hukuman matinya yang diubah gitu. Itu yang pertama gitu. Yang kedua, kita bilang bahwa kalau bicara masalah hukuman mati, banyak menghukum orang yang tidak bersalah. Kita bilang bukan masalah hukuman mati saja gitu. Hukuman penjara pun juga akan terjadi demikian. Ada banyak orang yang dihukum tanpa dia bersalah, dan ada banyak orang yang harusnya bersalah dibebaskan gitu. Jadi dan ini kejadian hampir di segala lini keadilan gitu kan. Jadi bukan hanya masalah hukuman mati, di hukum penjara pun juga demikian, di hukum-hukum yang lain juga ada gitu kan. Nah, apakah karena argumentasi itu baru kita menolak hukuman mati? Tidak. Memang ada orang menghukum orang yang tidak bersalah, ada. Tetapi yang baik itu adalah bukan hukuman matinya yang diadakan, tetapi ya sistem peradilannya yang diperbaiki. Sistem peradilannya yang dibenahi ke arah yang lebih benar, agar jangan sampai menghukum orang yang tidak bersalah. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, argumentasi menolak hukuman mati kita bilang tidaklah tepat. Ada bilang tidak menurunkan angka kematian. Orang Kristen menerapkan hukuman kasih. Ya, bilang kasih kepada siapa? Kasih kepada pelakunya atau kasih kepada korban? Harusnya kita berpihak kasih kepada korban, bukan kepada pelaku. Kalau kita mengasihi korban, pelakunya harus dihukum. Melanggar hak asasi manusia. Ya, kita bilang hukuman mati melanggar hak asasi manusia. Penjara pun juga melanggar hak asasi manusia. Dan sebenarnya kita bilang bahwa hukuman mati jauh lebih baik bagi pelaku-pelaku kejahatan.
yang setimpal dengan mati. Ya, kalau tidak, Anda bayangkan kalau misalnya dia dikasih hukuman seumur hidup, ya, tidak perlu hukuman mati, hukuman seumur hidup. Nah, itu bahkan tidak baik, gitu kan. Kenapa? Karena Anda bayangkan, misalnya dia umur 20 tahun bunuh orang, masuk penjara, hukuman seumur hidup sampai dia mati di penjara, gitu. Nah, itu berapa banyak uang negara, berapa banyak pajak ya, yang diberikan kepada dia untuk kasih makan dia, kasih fasilitas di penjara, gitu kan. Malah itu memboroskan uang negara kepada orang yang layak untuk dihukum mati. Ya kalau dia cepat dihukum mati, malah itu menghemat uang negara, uang pajak daripada rakyat. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi dari kesimpulan ini kita katakan bahwa sebagai orang Kristen Alkitabiah, kita setuju dengan hukuman mati. Dan hukuman mati diberikan kepada mereka yang memang layak untuk mendapatkan hukuman mati. Terutama kepada mereka yang membunuh. Jadi siapa yang menumpahkan darah dengan sengaja, darah orang itu harus ditumpahkan. Jadi membunuh dengan sengaja. Makanya kalau di Indonesia itu ada namanya KUHP 340, namanya pembunuhan berencana. Jadi pembunuhan berencana, itu layak dengan hukuman mati. Jadi pembunuhan berencana itu artinya membunuhnya itu sudah direncanakan dengan sengaja. Itu layak untuk hukuman mati. Nah, ada nggak membunuh dengan tidak sengaja? Oh, ada. Itu tidak layak dengan hukuman mati. Misalnya apa? Misalnya kita mengendarai mobil, ya. Tiba-tiba orang nyebrang jalan, tertabrak oleh kita. Jadi bukan sengaja nabrak. Tiba-tiba dia nyebrang jalan, atau dia naik motor gitu, tiba-tiba dia sen ke kanan gitu kan. Pas kita di belakang dia, ya kita nabrak dia, akhirnya kita nabrak dia dan dia mati. Nah, itu kita menumpahkan darah dia, tetapi itu tidak sengaja. Nah, itu tidak layak dengan hukuman mati. Tetapi yang membunuh dengan sengaja, yang direncanakan, nah itu memang layak dengan hukuman mati. Dan ya, pembunuhan yang setimpal dengan hukuman mati, maka Alkitab mengajarkan kita sebagai orang Kristen setuju dengan hukuman mati. Nah, itu pandangan kita. Ya. Bukan karena kita tidak mengasihi. Ya. Kita justru mengasihi. Bukan karena kita tidak menghormati hak asasi manusia. Kita menghormati hak asasi manusia. Justru karena kita menghormati hak asasi manusia, ya, maka kita menghormati hak asasi si korban. Kita mengasihi si korban. Makanya pelakunya harus dihukum mati. Ya. Lagi pula Alkitab mengatakan, karena apa hukuman mati diberlakukan kepada pembunuh manusia? Karena Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi itu manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Jadi kalau seseorang membunuh manusia, itu sama dengan menghina Tuhan. Ya. Maka Tuhan bilang dia layak untuk diberi hukuman mati. Nah, jadi inilah posisi kita sebagai orang Kristen Alkitabiah yang berpegang teguh pada Alkitab. Kita setuju dengan hukuman mati. Ya. Yang kedua, bagaimana dengan ini? Ya, jadi kita hukuman mati dan kremasi. Karena topik ini tidak terlalu panjang, jadi saya buat dua topik. Ya. Jadi hukuman mati dan kremasi. Ya. Jadi beberapa waktu lalu ya ada di TV gitu kan diperlihatkan, dipertontonkan ada orang Kristen ya yang dia minta oleh keluarganya dikremasi. Jadi dikremasi. Ya, jadi sehingga ada orang bertanya kepada saya, bagaimana pandangan kita sebagai orang Kristen? Bolehkah orang Kristen dikremasi? Ya, bolehkah orang Kristen dikremasi? Ya, kita bilang begini, coba kita lihat dulu ya. Bagaimana konsep Alkitab tentang kematian dulu? Jadi sebelum kita berbicara masalah kremasi, sebelum kita bicara masalah penguburan, sebelum kita berbicara masalah bagaimana tata cara dan sebagainya di dalam urusan kematian, kita harus tahu dulu konsep tentang kematian itu sendiri. Ya, yang pertama adalah, kita lihat dalam Ibrani pasal 9 ayat 27. Dia bilang, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali. Dan sesudah itu dihakimi. Jadi konsep Alkitab dulu yang kita harus pahami adalah pertanggungjawaban tentang jiwa manusia itu sampai kapan? Batasnya sampai dia mati. Jadi pertanggungjawaban imannya, apakah dia beriman kepada Tuhan Yesus Kristus
atau dia tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, itu dihitung ketika dia masih hidup. Ya. Dengan kata lain, keselamatan dia itu dilihat oleh Tuhan adalah keputusan dia terhadap Yesus Kristus selama dia masih hidup. Setelah dia mati, itu tidak menentukan lagi ya, iman dia. Ya. Iman dia itu dipertanggungjawabkan ketika dia masih hidup. Artinya dengan bahasa sederhana begini. Apakah selama dia hidup di muka bumi ini, sampai sesaat sebelum dia mati, dia pernah tidak menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Atau dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus? Nah, kalau dia bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, ya, maka dia pasti akan masuk surga. Tetapi, ya, kalau selama dia hidup di muka bumi ini, dia belum pernah mengambil keputusan untuk bertobat dan percaya, mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dia tidak pernah lakukan itu, maka kalau dia mati pasti masuk neraka. Nah, artinya masuk surga, masuk neraka itu ditentukan ketika dia masih hidup. Dan ketika seseorang mati, ya, jadi ketika seseorang mati dia langsung dihakimi, ya sesudah itu dihakimi. Ya. Yang percaya pasti akan masuk surga, yang tidak percaya pasti akan masuk neraka. Nah, mati itu apa? Mati itu adalah terpisah antara tubuh, roh, dan jiwanya. Ya, roh dan jiwa meninggalkan tubuh, itu mati. Nah, kalau dia orang percaya, kita mengatakan di dalam pengkhotbah, ya, dia bilang roh kembali, jiwa dan roh kembali kepada Allah. Tubuhnya kembali kepada tanah. Kalau dia tidak percaya bagaimana? Ya, roh dan jiwa dia akan berada di tempat siksaan, ya. Alam maut katanya, tempat alam maut, ya. Dia disiksa di sana, di api gitu. Nah, dan itu adalah dihakimi ya, pada saat dia mati, itu pasti. Yang percaya masuk surga, yang tidak percaya masuk neraka. Nah, yang masuk surga atau masuk neraka itu apa? Roh dan jiwa dia. Lalu sekarang yang terbaring itu apa? Yang terbaring kaku itu adalah tubuhnya, tubuhnya yang terbaring kaku itu. Nah, artinya apa? Artinya apapun yang kita lakukan. Jadi konsep kita sebagai orang Kristen itu begini. Apapun yang kita lakukan terhadap tubuhnya ini sebenarnya tidak menentukan dia masuk surga adalah masuk neraka. Karena masuk surga dan masuk neraka dia itu ditentukan ketika keputusan imannya ketika dia masih hidup. Nah, kalau dia pernah percaya Yesus, dia masuk surga. Kalau dia tidak pernah percaya Yesus, dia akan masuk neraka. Nah, makanya kita bilang bahwa bagi kita sebenarnya tidak terlalu penting gitu. Tubuhnya ini mau diapain gitu. Ya. Atau kondisinya seperti apa, itu bagi kita tidak terlalu penting gitu. Bagi kita yang penting itulah dia pernah membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, sekarang ketika seseorang mati, ada tubuhnya, ya, jasadnya, mayatnya ini. Ya. Lalu diapain gitu? Ada yang dikubur, ada yang dikremasi, ya, dan sebagainya gitu. Lalu pandangan kita sebagai orang Kristen apa? Nah, makanya kita kembali kepada konsep tadi. Bahwa bagi kita yang penting dalam hidupnya dia sudah bertobat, percaya terima Tuhan Yesus. Nanti mayat itu dalam kondisi seperti apa, ya bagi kita tidak ada masalah. Misalnya kayak dulu ada jatuh pesawat Adam Air, mayatnya tidak pernah ditemukan, nah tidak ada masalah bagi kita. Nanti kalau dia mati, kalau Tuhan datang, tubuhnya akan dibangkitkan. Ya. Oh, ada misalnya orang terbakar, rukonya terbakar, dia terbakar tinggal abu. Ya tidak ada masalah bagi kita. Ya. Tidak ada masalah. Yang penting kalau dia sudah percaya, dia pasti akan masuk surga gitu. Ya. Ada misalnya orang tenggelam di mana, ya tubuhnya habis dimakan ikan, ya, tidak ada masalah bagi kita. Ya. Atau ada misalnya ketimbun longsor, ya, tidak pernah ditemukan, ya, tidak ada masalah bagi kita. Gitu. Yang penting dalam hidupnya dia sudah pernah bertobat,
percaya kepada Yesus Kristus, kalau dia mati dia pasti akan masuk surga. Tetapi kalau misalnya tidak jatuh di laut, tidak terbakar rokoknya tadi gitu kan. Artinya dia sakit atau apa yang tubuhnya utuh, bagus gitu kan. Nah, lalu bagaimana sikap kita terhadap itu? Nah, sikap kita yang pertama adalah kita harus memperlakukannya dia sebaik mungkin. Karena itu adalah gambar dan wujud rupa Allah. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sebab itulah, kalau misalnya ada mayat atau jenazah, kita perlakukan sebaik mungkin. Menghargai dia sebagai gambar dan rupa Allah. Kalau misalnya longsor, kalau masih bisa ditemukan, ya kita temukan, kita rapiin, kita bersihin, ya, baru kita kubur sebaik mungkin. Karena kita menghormati dia sebagai gambar dan rupa Allah. Nah, lalu bagaimana dengan konsep tadi? Ya, bagaimana dengan kremasi? Boleh tidak orang Kristen kremasi? Nah, itu. Coba, kita bilang Alkitab mengajarkan tentang penguburan orang percaya. Nah, jadi di dalam kekristenan, kita kita tidak menemukan ada konsep orang-orang percaya sepanjang zaman itu dibakar gitu atau dikremasi gitu. Kita mendapatkan contoh-contoh Alkitab bahwa orang-orang percaya sepanjang zaman mereka dikubur. Misalnya Abraham ketika istrinya meninggal, dia sengaja cari kubur, dia membeli kubur gitu. Istrinya dikubur gitu kan. Oh ya, orang-orang tokoh-tokoh Alkitab Perjanjian Lama ya, mereka dikubur gitu ya, dikubur karena manusia diciptakan segambar dengan rupa Allah, diperlakukan sebaik mungkin. Dan mereka mengubur orang-orang percaya gitu. Abraham mengubur istrinya gitu. Daud ya mengubur anaknya yang mati dari Betseba, dikuburkan katanya. Di kuburan leluhurnya gitu. Jadi tokoh-tokoh Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, mereka mengubur. Orang percaya, anaknya dikubur. Tuhan Yesus juga dikubur. Gitu. Tuhan Yesus juga dikubur. Gitu. Nah, dari contoh-contoh ini, maka kita mengambil kesimpulan, seperti apakah kita memperlakukan gambar dan rupa Allah itu, seperti apa kita memperlakukan gambar dan rupa Allah itu, ya Alkitab bilang, dikubur. Gitu. Karena apa? Karena itu adalah contoh orang-orang Perjanjian Lama, bahkan Tuhan Yesus pun dikubur. Gitu. Ya, walaupun dia dikuburnya di gua, ya di gua batu. Ya. Kalau di dalam Matius 12 ayat 40 mengatakan di rahim bumi. Ya, rahim bumi itu berbicara masalah dikubur. Ya. Jadi dikubur, terus kita mengatakan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah. Kita bilang manusia diciptakan dari debu tanah, dari tanah kembali ke tanah. Jadi kembali ke tanah itu maksudnya apa? Ya memang dikubur gitu. Kalau dikremasi itu bukan dari debu tanah kembali ke tanah, tetapi dari debu tanah kembali jadi abu gitu kan. Bukan gitu. Jadi kita mengatakan manusia diciptakan dari debu tanah, maka dia akan kembali menjadi tanah. Ya, jadi kembali menjadi tanah. Ya, makanya dalam pengkhotbah roh kembali kepada Allah, tubuh kembali menjadi tanah. Nah, menjadi tanah itu dikubur. Jadi dikubur. Lalu ada yang berkata begini, ada yang berkata bahwa di negara-negara yang padat penduduk, ya, itu di mana kuburan semakin mahal, ya, kuburan semakin mahal. Ya. Jadi kayak misalnya di Hong Kong katanya mahal, sewa tanah mahal, tanah kuburan juga mahal, ya. Atau ada keluarga misalnya dia adalah orang Kristen gitu kan, baru keluarganya tidak percaya Tuhan, pas dia meninggal, gereja mau kubur, baru keluarganya mau kremasi, itu bagaimana? Gitu kan. Ya kita bilang sebenarnya bahwa intinya yang penting dia, waktu dia hidup, dia sudah percaya Tuhan Yesus, dia sudah pasti masuk surga. Sekarang ini adalah sikap kita memperlakukan tubuhnya yang adalah gambar dan rupa Allah saja. Ya sebisa mungkin kalau pihak keluarganya menyerahkan kepada kita, ya dikubur. Tapi kalau misalnya pihak keluarganya minta, dengan caranya mereka,
ya sebenarnya tetap tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau berebut, nah ini tidak perlu berebut kita bilang ya. Ya tidak perlu berebut, ya, mau keluarganya mau dikremasi gitu kan. Ya, baru kalau kita dari gereja bilang kita mau dikubur. Kalau yang bilang kami aja urus mayatnya, nggak usah gereja bilang, oh kami juga mau urus berebut mayat, nggak perlu gitu. Yang penting dia sudah percaya dia akan masuk surga. Tetapi kalau diserahkan kepada gereja, ya itu harus dikubur. Nah, jadi kembali kalau misalnya daerah-daerah yang mahal, yang apa, ya kita bilang sebenarnya di mana ada kemauan di situ ada jalan. Demi sebuah kesaksian, ya mau nama kita harus kubur. Ya semahal apapun, ya kalau memang itu masih bisa ya sebisa mungkin dilakukan seperti itu. Jadi dari sinilah kita melihat bahwa Alkitab mengajarkan tentang hukuman mati. Dan posisi kita sebagai orang Kristen fundamentalis, kita adalah orang yang setuju dengan hukuman mati. Kita adalah orang yang setuju dengan hukuman mati dan terus menyuarakan agar hukuman mati itu terus dijalankan di sebuah negara. Dan kita bersyukur Indonesia salah satu negara, walaupun jumlahnya sangat kecil, ya, dari 200-an negara, paling belasan aja yang setuju dengan hukuman mati. Gitu. Tetapi kita bersyukur Indonesia salah satu yang setuju dengan hukuman mati. Dan itu sesuai dengan konsep Alkitab. Dan yang kedua adalah, kita bilang bahwa orang Kristen ya, setuju dengan menguburkan, ya, kalau misalnya ada orang yang meninggal, dengan cara dikuburkan, dimasukkan ke dalam tanah, bukan dikremasi ya, atau dibakar. Karena kita tidak mendapatkan jejak dalam Alkitab dikremasi atau dibakar. Justru kita mendapatkan jejak-jejak dalam Alkitab bahwa kalau orang percaya meninggal, kalau masih bisa dilakukan dengan cara dikubur, dilakukan dengan cara dikubur. Tetapi yang sangat terpenting adalah bukan masalah kuburnya seperti apa ya, atau bagaimana, tapi yang sangat penting adalah sebelum dia meninggal dalam hidupnya harus pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya agar kalau dia mati dia pasti masuk surga. Masalah tubuh ini adalah itu terserah orang yang hidup, terserah orang yang hidup. Yang penting dia sudah ada di surga. Tapi kalau dia adalah orang percaya, ya kita harus kuburkan dia. Itu karena kesaksian Alkitab. Ya, jadi Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu pembahasan kita di malam hari ini. Jadi kita adalah orang yang setuju dengan hukuman mati. Ya, yang kedua adalah kita adalah orang yang setuju ya, dengan penguburan, bukan kremasi. Ya, jadi itu ya. Oke, jadi sampai di sini ya, pembahasan kita. Ada pertanyaan mungkin dari jemaat?